Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bu Nanda mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk anak-anak kelas 9C yang sudah bersedia mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Astuti. Saya PPL PPG dari bimbingan konseling dari Univet. Nah, kalau saya sudah perkenalan, meskipun ini sudah satu kelas, karena sudah kenal, tapi Bu Nanda belum tahu kira-kira warna kesukaan kalian itu apa. Jadi kita berkenalan, setelah itu mengucapkan warna kesukaannya masing-masing itu apa. Kalau kesukaan berarti satu, nggak usah lebih dari satu. Oke, dimulai dulu dari sini. Saya Arfan Rashid Hakim. Warna kesukaan saya warna oranye. Oke. Dua. Saya Cita Citra Restoratif, warna kesukaan saya hitam. Tiga. Saya Kabaida Surgano, warna kesukaan saya biru. Empat. Lima. Saya Mikael Salatin, warna kesukaan saya warna biru. Enam. Semuanya sudah menyebutkan warna kesukaannya masing-masing. Oke. Tadi Bu Nanda sudah mengatakan bahwa anak-anak 9C berkumpul di sini untuk kegiatan bimbingan kelompok. Kira-kira ada yang tahu nggak ya bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Apa coba? Tahu nggak, Mas? Apa? Yang setahumu tentang bimbingan kelompok itu apa? Tahu nggak ya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Yang perempuan ada yang tahu? Oke. Bimbingan kelompok itu proses bantuan kepada individu melalui dinamika kelompok. Ini kan kelompok ya, bimbingan kelompok. Kayak gitu untuk salah satunya bisa jadi untuk pencegahan, bisa jadi untuk pemahaman. Jadi kalau bimbingan klasikal itu kan di kelas bersama teman-teman, semuanya 30 orang dan sebagainya. Kalau bimbingan kelompok itu lebih dikecilkan lagi, sekitar 6 sampai 12 orang untuk mendapatkan bimbingan kelompok. Dan di bimbingan kelompok itu ada dua topiknya. Kalau semuanya topik bebas sama topik tugas. Kalau topik bebas itu dari masing-masing anak itu punya topik satu-satu, nanti terus dipilih dari satu. Kalau topik tugas itu materi dari Bu Nanda. Untuk hari ini kita pakai topik tugas. Kita pakai topik tugas tentang manajemen waktu. Gitu. Terus dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asasnya. Salah satunya kita harus terbuka. Terbuka untuk apa? Berpendapat. Gitu. Jadi nanti kalau ada teman-teman kita yang menyatakan pendapatnya satu, ya kita terima. Menyatakan pendapatnya satu lagi, kita terima. Terus juga sifatnya bersifat sukarela. Gitu. Terus nanti bimbingan kelompok ini kita laksanakan kurang lebih sekitar 30 menit, bisa kurang atau bisa lebih sesuai dengan kita nanti berdiskusi di sini. Oke. Sebelumnya sebelum kita masuk ke materi, kalau di bimbingan klasikal ada ice breaking, kita juga mau ice breaking dulu. Ice breakingnya cukup mudah sekali. Oke. Kalau Bu Nanda bilang pagi, tepuknya tepuk 1. Kalau siang tepuknya 2. Kalau sore tepuknya 3. Kalau 4? Kalau malam nggak tepuk. Jadi tepuknya hanya sampai 3. Siang, pagi, malam. Kalau malam berarti hening. Sore, pagi, siang, pagi, malam, siang, sore. Oke semuanya. Oke, kita lanjut ya. Semuanya sudah siap mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Sudah. Siap. Oke. Kita bahas tentang manajemen waktu.
kira-kira ada yang tahu nggak sih manajemen waktu itu apa? Atau sesuatu hal yang berkaitan dengan waktu apa? Arban? Jadwal. Apalagi? Nah, pembagian kegiatan satu dengan yang lainnya. Terus apa kira-kira? Berkaitan dengan waktu? Pembagian waktu belajar bisa. Perencanaan kegiatan. Apa? Nggak apa-apa. Ya, ada pembatasan waktu. Oke, manajemen waktu. Manajemen itu artinya apa? Kita memanage waktu. Kita mengelola waktu supaya waktu itu bisa terselesaikan, kegiatan-kegiatan kita itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi prinsip utamanya dalam manajemen waktu itu antara kegiatan belajar, kegiatan kita sosial, kegiatan kita bermain, kegiatan kita sendiri untuk bersantai pun itu bisa ada. Tidak melulu sekolah sampai sore habis itu cuma tidur, kan enggak. Kita perlu bersosial. Contohnya kita keluar kamar untuk sapa orang tua dan teman, atau di luar rumah kita bermain sama teman-teman yang lain kayak gitu. Terus kalau di sekolah ada yang ikut ekstra kayak gitu kan perlu juga pembagian waktu. Biar apa? Biar semuanya sekolah terus ada PR yang besok harus dikumpulkan, terus ada ekstra, itu tidak menjadi keteteran kayak gitu. Oke. Sebelum nanti penjelasannya, Bu Nanda punya video. Jadi dari anak-anak 9C melihat videonya dulu. Lihat enggak?
Apa Mbak? Oke, yang kedua tiga. Selingan ya, biar nggak bosan juga. Ya. Oke. Bisa sekarang kenapa bisa? Jangan menganggap remeh waktu. Jangan membuang waktu untuk melakukan satu kegiatan yang tidak penting. Oke, sebenarnya semuanya udah tahu ya. Jadi pentingnya manajemen waktu itu biar semuanya kita sudah punya kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Tidak harusnya kita bisa melakukan A, B, C, D, E, tapi karena kita sibuk dengan A atau sibuk dengan main game salah satunya, atau sibuk kita bermain, atau kita sibuk juga untuk belajar terus tanpa kita ada istirahatnya, itu juga tidak baik juga untuk kita. Terus langkah-langkah buat kita itu bisa memanajemen waktu kira-kira apa aja? Apa yang bisa dilakukan biar kita itu bisa manajemen waktu? Membuat jadwal. Yang kedua, mengatur waktu, membuat jadwal itu tadi. Ada lagi? Apa? Ada yang di rumah punya kalender kecil, sukanya itu nulis hari ini ada kegiatan A, atau semuanya biasanya kalau ulang tahun diinget-inget ulang tahun siapa atau apa, kayak gitu ada? Ya? Ada yang di HP juga biasanya nulis kadang biar nggak lupa, terus ditulis list-listnya apa kayak gitu ada. Terus itu salah satu, itu beberapa hal kita bisa memanajemen waktu. Terus untuk cara mengatur waktu bagi pelajar itu ada 6 kalau dari Bu Nanda. Yang pertama, perhatikan semua daftar kegiatan keseharian Anda. Jadi kesehariannya itu diperhatikan, kegiatannya apa itu kalau bisa disesuaikan. Jangan sampai melesetnya itu boleh meleset 1, 2 itu boleh, tapi jangan kita terlena dengan yang di atas, yang di bawahnya kita lupakan. Terus yang kedua, luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Jadi kalau bisa, kalau pengen tidur ya tidur secukupnya, jangan harus pulang sekolah tidur sampai sore, habis itu bangun cuma makan tidur lagi, jangan kayak gitu. Itu berarti kan nggak produktif gitu. Terus yang ketiga, mengatur prioritas. Kan kita pasti ada kira-kira yang paling duluan urgent itu yang mana, itu pasti ada kan kita semuanya. Ada tugas kelompok, yang satu itu dikumpulkan hari Senin, ternyata yang satu itu dikumpulkan hari Rabu. Kira-kira pilih yang ngerjain hari Rabu atau hari Senin dulu. Nah, itu namanya prioritas meskipun tugas kelompoknya sama. Terus yang keempat, membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang kecil. Maksudnya gimana? Seumpamanya ada kegiatan entah itu sekolah ataupun ekstrakurikuler ataupun yang lainnya, itu kalau bisa, kalau udah selesai sekolah ya langsung sama yang ekstrakurikuler dulu, jangan kemana dulu habis itu baru ikut, contohnya telat atau gimana, itu kan namanya nggak produktif, kita menunda-nunda waktu. Terus yang kelima, jangan takut untuk mengatakan tidak. Biasanya kita kalau diajak, kita udah punya list nih A, B, C, terus tiba-tiba si Arban itu ngajak, ayo dulanan atau mau ngerjain apa dan sebagainya. Nah kayak gitu biasanya yuk kayak gitu, karena biasanya teman-teman tuh kadang ada yang sungkan gitu, mau bilang enggak, mau bilang orang aku ada kegiatan ini dan sebagainya, itu biasanya agak takut. Terus yang keenam, memiliki istirahat yang efektif. Jadi kita sudah kesehariannya udah cukup panjang produktif, ya kita harus memiliki istirahat yang efektif juga agar besok harinya itu tidak ngantuk, tidak kita merasa lemas dan sebagainya, merasa bugar kayak gitu.
sudah tentang video tentang manajemen waktu sudah. Bu Nanda punya lembar kerja untuk bimbingan kelompok ini. Nanti dikerjakan satu-satu. Nanti Bu Nanda kasih ini ada nama, kelas, sama tanggal hari ini. Tanggal berapa? Tanggal 4 April 2023. Oke. 2024. Oke. Nanti ini salah satunya kayak punya Bu Nanda. Contoh schedule itu kegiatan sehari-hari. Dari kalian bangun tidur sampai kalian nanti tidur lagi. Itu schedule itu kegiatan sehari-hari. Yang memang sudah rutin kalian laksanakan. Kalau to-do list itu sesuatu hal yang memang ini harus nih, kayak gitu. Contohnya kan di sini ada habis PPL mengisi kelas 9C, terus ngerjain tugas PPG, pulang istirahat. Tapi ternyata ada list yang perlu Bu Nanda selesaikan. Contohnya karena Bu Nanda ada pesen kue di teman, jadinya pulang sekolah itu ambil kue dulu di temanku, kayak gitu. Itu salah satunya to-do list. Sama kalau habis di PPL terus waktunya ngerjain tugas kolaborasi sama kelompok, ya ngerjain kayak gitu. Meskipun di sini cuma ada tulisannya tugas PPG. Ini namanya kayak yang harus kita kerjain kayak gitu. Terus yang ini perasaanmu hari ini kayak gimana? Bisa dituliskan di sini, bisa dibuatkan emoticon. Terserah. Kalau not apa yang sudah anak-anak 9C itu dapatkan pada materi bimbingan kelompok pada hari ini. Oke. Satu-satu bawa bolpen ya. Tanggal 4 April 2024. Apa ada yang ulang tahun? Kira ada yang ulang tahun makan-makan. Ini contohnya. Contohnya schedule itu kegiatan kalian rutin sehari-hari. Jadi kegiatan kalian dari bangun tidur sampai kalian ya kegiatan sehari-hari kalian masa nggak jujur sih? Yang beda-beda tulis. Kan setiap orang beda-beda. Nggak apa-apa ditulis yang apa itu namanya buat hari ini atau yang kemarin. Ya enggak, maksudnya kan bisa yang lain kalau mau buat Islam. Namanya buat Islam kan bisa diisi yang lain. Dia tidur tidur. Dia tulis aja tidur sebentar. Terus persiapan sekolah. Yuk rasa. Terus terus banget bangun terus pakai baju terus apa ngono. Terus kalau kamu nulis di situ jadwalnya nanti ya nggak muat. Pertama matematika, kedua IPA.
langsung buka. Bukannya sasaran. Nah, katanya bubar. Ayo, tunggu. Kita sama kemana? Nggak apa-apa, itu ditulis dulu. Namanya schedule itu bisa meleset, bisa semuanya bisa terlaksana. Namanya schedule itu kita udah tulis dari pagi sampai malam, atau malah sebelumnya, hari sebelumnya itu kita udah tulis. Nah, kode. Nah, jadi kilo ada Memangnya kan enggak, dosen itu ngono. Lalu tidur sampai pagi. Terus ini kan ini ada tugas Pak Bunda dalam jadwal PPG. Nah ini lebih rinci. Hari ini harus selesai kayak ruang kolaborasi, ruang kelompok, atau ngerjain tugas apa. Ini apa? Iya, itu yang diprioritaskan. Ini tadi apa? Yang ini perasaanmu hari ini. Gambar boleh ditulis juga apa-apa, tapi kalau bisa digambar sih. Terus yang itu apa yang sudah didapatkan dari bimbingan kelompok. Oh, perasaan kamu kok kabar ini? Sampai pagi, sampai sahur lah. Ayo sahur kan, Pak. Oh iya. Ini nih. Yang pemahaman tentang materi bimbingan kelompok. Saja depan masih siapa sih? Sasaran. Tak mau. Kapan cari bulan? Saya kok. Ini. Apa? Oh. Ini gambar orang
Yang simpel boleh. Apa game di rumah dia? Satu kata. Siap. Oh, gigi. Udah dikumpulkan dulu. Gigi. Ya, oke. Ini Pak. 7 list. Udah nih. Dikumpulkan dulu. Mau apa? Aku main. Coba dia, coba dia. Cuman kono, cuman apa? Udah ya, ini udah dikumpulkan. Terus kira-kira kita tadi sudah membahas tentang manajemen waktu. Ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Sudah cukup jelas ya tentang mengatur waktu, entah itu dari hal belajar, dari hal bermain, dari hal sosial ataupun hal kita sendiri. Gitu. Terus kira-kira perasaan kalian hari ini gimana? Udah tadi dia. Senang ya. Bu Nanda mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dari anak-anak kelas 9C untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk bimbingan kelompok selanjutnya bisa kita agendakan atau yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.